Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Hari ini kita akan membuka lembar demi lembar rahasia yang selama ini tersembunyi dalam sejarah umat Kristen. Sebuah kisah yang jarang diungkap, penuh fakta, mencengangkan, dan kontroversi yang mengguncang pemahaman kita tentang agama dan sejarah. Judul pembahasan kali ini adalah Kitab-kitab Kristen awal menolak Trinitas. Bayangkan sebuah dunia di mana mayoritas umat Kristen awal tidak memuja Isa sebagai Tuhan. Mereka mengikuti Isa sebagai hamba Allah, sebagai rasulnya yang diutus untuk membawa petunjuk dan hukumnya. Seiring kita menelusuri manuskrip kuno, catatan Bapa Gereja, dan komunitas rahasia yang menentang dominasi dogma resmi, satu pertanyaan besar muncul. Mengapa sejarah yang kita kenal selama ini menutupi fakta ini? Hari ini, kita akan menyingkap lapisan-lapisan rahasia itu, menemukan bukti yang selama berabad-abad tersembunyi, dan menyaksikan perjalanan ajaran Tauhid Isa yang tetap hidup, meski menghadapi tekanan politik, konsili resmi, dan penganiayaan. Bersiaplah untuk menyelami sejarah yang penuh misteri, menegangkan, dan menggugah rasa ingin tahu. Kita akan membuka tabir kebenaran yang jarang diungkap, dan menyelami kisah umat Kristen awal yang menolak Trinitas. Bismillah, mari kita mulai perjalanan panjang ini. Bayangkan, sebuah ruangan tua yang penuh dengan lembaran naskah kuno, tersimpan rapat di balik rak-rak kayu berusia ratusan tahun. Cahaya redup menembus celah dinding batu, menyoroti huruf-huruf Latin dan Yunani yang hampir pudar dimakan waktu. Setiap helai kertas itu menyimpan rahasia, dan di antara rahasia itu terdapat sesuatu yang tidak pernah benar-benar ingin dibuka oleh para penguasa agama setelah berabad-abad. Bukti bahwa Trinitas bukanlah ajaran asli yang dibawa oleh Nabi Isa, putra Maryam. Sejarah besar agama Kristen, seperti yang dikenal dunia saat ini, tidak lahir begitu saja. Ia dibentuk oleh keputusan-keputusan politik, oleh tangan-tangan kekuasaan, dan oleh upaya sistematis untuk menutupi perbedaan yang terjadi pada masa-masa awal setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah. Namun, jauh sebelum konsili-konsili besar digelar di Nicea, Konstantinopel, dan Efesus, jejak-jejak yang terlupakan menunjukkan bahwa mayoritas pengikut awal Isa justru menolak gagasan bahwa Tuhan itu tiga. Mereka berpegang pada ajaran yang lurus bahwa Allah itu satu, Esa dan Isa hanyalah hamba, sekaligus utusannya. Quran Surat An-Nisa ayat 171 menegaskan, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan Roderick. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan tiga. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah Kepannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara." Ayat itu bukan sekadar seruan teologisis. Ia adalah cermin dari kenyataan sejarah, bahwa pada masa awal, ketika para sahabat Isa masih hidup, keyakinan mereka tidak pernah mengenal istilah Trinitas. Doktrin itu muncul kemudian melalui proses panjang, perdebatan sengit, dan tekanan kekuasaan. Mari kita tarik waktu ke abad pertama Masehi, setelah peristiwa penyaliban yang diyakini kaum Kristen, tetapi yang dalam keyakinan Islam tidak pernah benar-benar terjadi. Sebagaimana diceritakan, para murid Isa tercerai-berai. Mereka menyebar ke berbagai wilayah Yerusalem, Antioquia, Mesir, bahkan hingga ke wilayah Mesopotamia. Di tengah perpecahan itu, terbentuklah berbagai kelompok jemaat yang masing-masing berpegang pada ajaran yang mereka pahami dari Isa dan para pengikutnya. Sabajian Bes. Kelompok ini tidak pernah menyebut Isa sebagai Tuhan. Mereka menyebutnya sebagai guru, nabi, atau manusia pilihan Allah.
kitab-kitab mereka yang kemudian dilarang dan dibakar menjadi saksi bisu bagaimana keyakinan tauhid masih kuat di antara mereka. Nama-nama seperti Injil Barnabas Shepherd of Hermas, Didache, dan tulisan-tulisan Ebionit adalah di antara teks yang memberikan jejak berbeda dari apa yang akhirnya menjadi kanon resmi gereja. Bayangkan sebuah dunia di mana Injil bukanlah 4 kitab seperti sekarang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi puluhan bahkan ratusan naskah yang beredar di berbagai komunitas. Injil-Injil itu ditulis oleh orang-orang yang pernah bertemu atau mendengar langsung dari pengikut Isa. Dan di antara naskah-naskah itu, banyak yang menolak keras gagasan bahwa Isa adalah Tuhan. Sejarawan Eusebius, seorang tokoh penting dalam sejarah gereja abad keempat, menuliskan bahwa banyak tulisan yang ia anggap sesat karena tidak sejalan dengan doktrin resmi. Namun apa yang ia sebut sesat itu sebenarnya adalah keyakinan asli para pengikut awal. Ebionit, misalnya, sebuah kelompok Yahudi Kristen, mereka memandang Isa sebagai nabi yang diutus Allah, bukan sebagai anak Tuhan. Mereka menolak ajaran Paulus yang dianggap sebagai penyimpang karena mengangkat Isa ke posisi ilahi. Paulus memainkan peran besar. Surat-suratnya yang kini menjadi bagian dari perjanjian baru dipenuhi dengan pemikiran teologisis yang menekankan keilahian Isa. Namun dalam catatan sejarah, kita menemukan fakta bahwa tidak semua jemaat menerima ajarannya. Bahkan banyak komunitas Kristen awal menolak tulisan-tulisan Paulus, menganggapnya sebagai buatan manusia yang menyimpang dari ajaran asli. Disinilah ketegangan besar dimulai. Ada benturan antara kelompok yang ingin mempertahankan tauhid murni dengan kelompok yang terpengaruh oleh filsafat Yunani Romawi. Pengaruh filsafat inilah yang kelak melahirkan istilah logos, hypostasis, dan berbagai konsep rumit yang akhirnya dikemas menjadi doktrin Trinitas. Namun, sebelum semua itu resmi ditetapkan, masih ada suara-suara yang lantang menolak. Kitab Shepherd of Hermas, misalnya, adalah tulisan populer pada abad kedua yang sangat dihormati di kalangan jemaat Roma. Aneh tapi nyata, kitab ini menekankan bahwa hanya ada satu Tuhan, dan Isa hanyalah seorang malaikat pilihan Allah. Itu sempat hampir masuk ke dalam kanon Alkitab sebelum akhirnya dikeluarkan. Mengapa? Karena isinya terlalu jelas menentang ide bahwa Isa adalah Tuhan. Tidak hanya itu, Injil Barnabas, meski kini dianggap apokrif oleh gereja, menyajikan kisah yang jauh lebih dekat dengan pandangan Islam dalam kitab itu. Isa disebut sebagai nabi, bukan Tuhan, dan ia bahkan meramalkan kedatangan seorang nabi setelahnya, yaitu Muhammad. Meski otentisitas naskah ini selalu diperdebatkan, kehadirannya menunjukkan betapa kuatnya tradisi non-trinitarian pada masa awal. Bayangkan, jika semua kitab ini tidak pernah dibakar, tidak pernah dilarang, mungkin wajah Kristen hari ini akan sangat berbeda. Dunia mungkin mengenal Isa sebagaimana Islam mengenalnya seorang nabi, bukan Tuhan. Peristiwa besar yang menjadi titik balik adalah Konsili Naisea tahun 325 Masehi. Disinilah, di bawah kekuasaan Kaisar Konstantinus, doktrin Trinitas mulai ditegaskan secara resmi. Namun yang jarang diungkap adalah banyak uskup yang hadir menolak doktrin itu. Sebagian besar dari mereka awalnya memegang ajaran tauhid, tetapi akhirnya tunduk pada keputusan politik. Kaisar menginginkan kesatuan, dan kesatuan itu hanya mungkin jika ada satu doktrin resmi yang dipaksakan. Maka dari sanalah dimulainya proses panjang penghapusan jejak-jejak ajaran non-trinitarian. Kitab-kitab dibakar, jemaat yang menolak disebut heretik, dihukum, bahkan dibunuh. Sejarah ditulis ulang oleh pemenang, dan dokumen yang tidak sesuai dibungkam. Namun Allah Maha Kuasa, kebenaran tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Lembar-lembar naskah yang tersisa, catatan para sejarawan, dan yang terpenting, wahyu Al-Quran, semuanya bersaksi bahwa Isa tidak pernah membawa ajaran Trinitas. Inilah rahasia besar yang berusaha kita buka kembali, rahasia yang akan menuntun kita menyusuri lorong waktu, melihat bagaimana awalnya umat Isa berjuang mempertahankan tauhid, bagaimana mereka ditekan, dibungkam,
lalu dilupakan, hingga akhirnya ajaran itu bangkit kembali melalui Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, penutup para nabi. Setelah Konsili Nicea tahun 325 Masehi, sejarah resmi agama Kristen seolah sudah dikunci. Kaisar Konstantinus, yang awalnya seorang penyembah berhala, menyadari bahwa Kekaisaran Romawi membutuhkan agama tunggal yang mampu mempersatukan wilayahnya yang luas. Pilihannya jatuh pada kekristenan, namun bukan kekristenan apa adanya, melainkan kekristenan yang telah diformat ulang sesuai kepentingan politik. Disinilah sebuah fakta mencengangkan terjadi. Sebelum konsili itu, banyak uskup dan pemimpin jemaat yang tidak pernah menganggap Isa sebagai Tuhan. Nama seperti Arius dari Alexandria menjadi simbol perlawanan. Arius dengan lantang menolak doktrin bahwa Isa adalah setara dengan Allah. Baginya, Isa adalah makhluk ciptaan, seorang nabi dan guru, tetapi tidak mungkin sejajar dengan Sang Pencipta. Pengajaran Arius begitu populer sehingga para pengikutnya disebut Arianisme. Pada satu titik, mayoritas Kristen di wilayah timur Romawi menganut ajaran Arius. Mereka menolak Trinitas, menolak keilahian Isa, dan tetap berpegang pada tauhid. Namun, sejarah mencatat, ajaran itu dipukul mundur secara sistematis. Konsili Nicea memutuskan bahwa siapapun yang menolak doktrin baru akan dianggap bid'ah. Arius dan para pengikutnya diasingkan, kitab-kitab mereka dibakar, dan nama mereka dicoreng. Tetapi meski ditekan, ajaran mereka tetap bertahan selama berabad-abad, bahkan menyebar hingga ke bangsa Goth dan Vandal di Eropa. Hal ini membuktikan bahwa ajaran non-Trinitarian bukanlah sekte kecil yang sepele, melainkan aliran besar dalam kekristenan awal. Namun pertanyaannya, mengapa semua bukti itu jarang diungkap? Jawabannya sederhana, karena sejarah ditulis oleh pihak yang menang. Gereja resmi, yang kemudian menjadi gereja Katolik, menguasai pena, arsip, dan mimbar. Mereka membentuk narasi tunggal, bahwa sejak awal, semua pengikut Isa percaya pada Trinitas. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Kita menemukan petunjuk ini dalam berbagai teks yang tidak diizinkan masuk ke dalam Perjanjian Baru. Kitab Didache, misalnya, yang ditulis pada akhir abad pertama atau awal abad kedua, merupakan manual ajaran jemaat Kristen awal. Menariknya, kitab ini hampir tidak menyebut tentang Isa sebagai Tuhan. Ia lebih menekankan pada etika hidup, doa, dan pengakuan iman kepada Allah yang Esa. Bagian ini menunjukkan bahwa komunitas Kristen paling awal hidup dalam tauhid yang sederhana, jauh dari kerumitan teologi Trinitas. Ada pula Injil Ibrani yang dipakai oleh kaum Ebionit, kelompok Yahudi Kristen yang setia pada ajaran Isa sebagai nabi. Injil ini, meskipun kini sudah hilang, disebut-sebut oleh para penulis gereja awal, isinya menekankan ketaatan pada hukum Taurat dan menolak doktrin keilahian Isa. Tidak heran jika gereja resmi berusaha menghapus jejaknya. Di Mesir, kita menemukan teks Shepherd of Hermas, sebuah karya yang populer pada abad kedua, yang mengejutkan. Kitab ini pernah dianggap suci dan dibaca di banyak gereja, bahkan hampir masuk dalam Alkitab. Tetapi karena isi utamanya menekankan bahwa Allah hanya satu dan Isa hanyalah utusan, kitab ini akhirnya dikeluarkan dari kanon. Pertanyaan besar muncul jika kitab ini dibaca dan dihormati oleh jemaat awal. Mengapa sekarang dianggap apokrif? Jawabannya jelas, karena isinya tidak cocok dengan doktrin Trinitas yang dipaksakan. Kemudian, Injil Barnabas adalah naskah lain yang menggemparkan. Walaupun selalu diperdebatkan otentisitasnya, namun isinya sangat berbeda dari Injil kanonik. Injil ini menggambarkan Isa sebagai nabi yang membawa ajaran tauhid dan menolak keras sebutan anak Tuhan. Bahkan dalam kitab itu, Isa disebut meramalkan kedatangan Nabi Muhammad. Bagi gereja, keberadaan kitab seperti ini tentu berbahaya, karena secara langsung membantah pondasi doktrin mereka. Maka tidak heran, Injil Barnabas dilarang, disembunyikan, bahkan dianggap palsu. Tetapi jejaknya tidak pernah benar-benar hilang. Kita juga harus menyebut kaum Nasarins, sebuah komunitas yang masih memegang erat ajaran Isa dalam bentuk aslinya. Mereka tidak mengenal Trinitas,
mereka tetap menjalankan hukum Taurat, dan mereka menghormati Isa sebagai nabi. Menariknya, kelompok inilah yang diyakini masih ada hingga zaman Nabi Muhammad. Dalam catatan sejarah Islam, ketika Rasulullah berdakwah, ada sebagian ahli kitab yang mengenali kebenaran dakwah beliau karena ajarannya sejalan dengan apa yang mereka ketahui dari kitab suci asli mereka. Semua ini menunjukkan bahwa Trinitas bukanlah warisan asli dari Isa, melainkan hasil rekayasa sejarah. Dan bukti-bukti itu masih tersimpan, meskipun terkubur dalam arsip-arsip tua, ditutup rapat oleh tangan-tangan yang tidak ingin kebenaran terungkap. Bayangkan, berabad-abad lamanya manusia dicekoki sebuah doktrin yang tidak pernah benar-benar diajarkan Isa. Bayangkan betapa banyak generasi yang tumbuh dalam keyakinan bahwa Tuhan itu tiga. Padahal para pengikut awal Isa justru menolak keras gagasan itu. Dan lebih mencengangkan lagi, Al-Quran yang turun 6 abad setelah Isa mampu membongkar semua itu dengan kalimat yang tegas. Janganlah kamu mengatakan tiga, seolah-olah sendiri membuka lembaran sejarah yang telah dikubur. Seolah-olah wahyu itu datang bukan hanya untuk meluruskan akidah, tetapi juga untuk membongkar rekayasa besar yang terjadi pada abad-abad awal kekristenan. Namun perjalanan investigasi kita belum berhenti di sini. Masih ada naskah-naskah lain, nama-nama tokoh, dan jejak-jejak sejarah yang perlu kita telusuri, karena setiap lembaran yang terbuka semakin menyingkap sebuah kebenaran yang telah lama disembunyikan, bahwa Isa hanyalah seorang nabi, Tuhan Allah, tetap satu, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Setelah Konsili Nise tahun 325 Masehi, dunia Kristen tidak serta-merta tenang. Keputusan untuk mengangkat Trinitas sebagai doktrin resmi justru memicu konflik yang lebih luas. Arius dan para pengikutnya yang menolak tegas keilahian Isa menjadi target pengusiran, penistaan, bahkan pembunuhan. Kaisar Konstantinus, meski awalnya berpura-pura netral, akhirnya menempatkan dirinya sebagai pelindung doktrin Trinitas. Bagi sang kaisar, agama bukan sekadar soal keyakinan, melainkan alat kontrol politik. Inilah masa di mana kekuasaan mencampuri akidah. Gereja tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi tangan kanan penguasa. Siapapun yang tidak tunduk pada doktrin resmi dianggap mengancam stabilitas negara. Dengan dalih menjaga kesatuan, pemerintah Romawi menghancurkan semua kelompok Kristen yang berbeda pandangan. Arius, sang tokoh besar anti-Trinitas, diasingkan, namun ajarannya tidak pernah benar-benar mati. Di berbagai wilayah kekaisaran, terutama di kalangan orang Goth, Vandal, dan bangsa-bangsa barbar yang masuk Kristen, ajaran Arianisme justru berkembang pesat. Mereka menerima Isa sebagai Nabi Agung, bukan sebagai Tuhan. Ironisnya, pada abad keempat, jumlah pengikut Arianisme lebih banyak daripada pengikut doktrin Trinitas. Fakta ini hampir tidak pernah disebut dalam buku sejarah gereja modern. Tetapi catatan-catatan kuno jelas menunjukkan ajaran Tauhid adalah arus utama, sementara Trinitas hanyalah arus kecil yang dipaksakan naik ke permukaan oleh kekuatan politik. Seiring berjalannya waktu, penguasa berganti. Kaisar Konstantinus wafat, digantikan oleh anak-anaknya. Konflik antara kelompok Arian dan kelompok Trinitarian semakin tajam. Bahkan pernah terjadi masa di mana kaisar justru mendukung Arianisme, sehingga doktrin resmi berbalik arah. Gereja mengalami guncangan besar. Jemaat kebingungan dan darah tertumpah hanya karena perbedaan pandangan tentang siapa Isa sebenarnya. Namun, akhirnya Trinitas kembali menang, bukan karena argumen teologisnya kuat, melainkan karena didukung oleh kaisar-kaisar berikutnya yang ingin mengokohkan kekuasaan. Mereka menggelar konsili demi konsili. Konstantinopel tahun 381, Efesus tahun 431, Kalsedon tahun ke-451. Setiap konsili itu bukanlah ajang dialog ilmiah, melainkan arena politik. Ajaran yang tidak sejalan dengan Trinitas diputuskan sebagai sesat, kitab-kitabnya dibakar, dan para pengikutnya dihabisi. Bayangkan bagaimana wajah kekristenan awal jika semua ajaran itu
dibiarkan hidup berdampingan. Bayangkan jika Injil-Injil non-kanonik tetap dibaca, jika suara-suara Ebionit, Nazarenes, dan Arian tetap terjaga. Mungkin hari ini, dunia mengenal Isa, sebagaimana Islam mengenalnya Nabi mulia, utusan Allah, bukan Tuhan. Namun, sejarah memilih jalan lain. Trinitas menjadi doktrin resmi, dan siapapun yang menolak harus rela disebut heretik. Ribuan naskah lenyap dari muka bumi, digantikan oleh Alkitab yang sudah disusun ulang berdasarkan keputusan politik. Akan tetapi, meskipun ditekan habis-habisan, ajaran tauhid tidak benar-benar musnah. Di pelosok-pelosok kekaisaran, kelompok non-Trinitarian tetap bertahan. Di Arab, di Syria, di Mesir, mereka hidup sebagai komunitas kecil yang terus menyimpan keyakinan asli. Ketika Islam datang, sebagian dari mereka langsung mengenali kebenaran itu. Mereka melihat bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad bukanlah sesuatu yang asing, melainkan lanjutan dari apa yang pernah mereka yakini. Sejarah Islam mencatat kisah-kisah orang-orang Kristen yang beriman kepada Rasulullah. Ada yang berasal dari kalangan rahib, ada pula dari kaum awam. Salah satu contohnya adalah pendeta Warakah bin Naufal, sepupu dari Khadijah. Ia dikenal sebagai ahli kitab yang memahami Injil dalam bentuk aslinya. Ketika mendengar kisah wahyu pertama yang turun kepada Muhammad, Warakah berkata, itu adalah Naimus yang datang kepada Musa. Ucapannya menunjukkan bahwa ia mengenali kebenaran Islam, karena ajaran itu sejalan dengan kitab suci awal yang tidak terkontaminasi Trinitas. Di sisi lain, Al-Quran berkali-kali menyebut tentang ahlul kitab yang masih lurus. Mereka adalah orang-orang Kristen awal yang menolak menyekutukan Allah. Quran Surat Al-Maidah ayat 82 menyatakan, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu terdapat pendeta, dan rahib. Juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar gereja sudah terseret dalam doktrin Trinitas, ada kaum Nasrani yang rendah hati, yang mengenali tauhid, dan yang akhirnya dekat dengan Islam. Mereka adalah pewaris sejati ajaran Isa yang murni. Namun, untuk memahami seberapa luas pengaruh ajaran non-Trinitarian, kita harus menelusuri bukti arkeologis dan manuskrip kuno. Salah satunya ditemukan di Nag Hammadi, Mesir, pada tahun ke-1945. Penemuan ini menggemparkan dunia akademik. Puluhan naskah Kristen awal yang terkubur selama lebih dari 1000 tahun, tiba-tiba muncul kembali. Di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang sangat berbeda dari doktrin resmi gereja. Beberapa di antaranya menolak keilahian Isa dan menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan. Penemuan itu seakan membuka kembali luka lama. Dunia akhirnya menyadari bahwa gereja pernah menyembunyikan sesuatu, bahwa sejarah tidak sesederhana yang kita baca dalam kitab resmi, bahwa ada banyak suara yang dibungkam, banyak kitab yang dihancurkan, hanya agar satu doktrin bisa mendominasi. Maka, kita bisa melihat sebuah benang merah yang jelas dari kaum Ebionit, Nazarenes, Arian, hingga naskah-naskah yang ditemukan di Nag Hammadi. Semuanya menunjukkan penolakan terhadap Trinitas. Dan benang merah itu akhirnya disambungkan kembali oleh Islam, agama tauhid terakhir yang meluruskan penyimpangan sejarah. Quran Surat Al-Ikhlas menutup semua keraguan itu dengan sangat sederhana. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Pendek ini menjadi jawaban abadi terhadap perdebatan berabad-abad. Sebuah jawaban yang tidak bisa dibantah oleh sejarah, karena setiap jejak menunjukkan hal yang sama. Isa tidak pernah mengajarkan Trinitas. Ketika kita menelusuri peta dunia, menjelang kelahiran Nabi Muhammad, kita menemukan Arab sebagai sebuah wilayah yang unik. Gurun luas, suku-suku yang terpecah, dan kehidupan yang keras seolah membuat wilayah ini terisolasi. Namun kenyataannya, tanah Arab bukanlah ruang kosong. Ia dikelilingi oleh peradaban besar Bizantium di barat laut, Persia di timur,
dan Mesir. Di barat, semua kekuatan itu membawa pengaruh budaya, perdagangan, bahkan agama. Di sisi barat laut, Bizantium membawa agama Kristen. Tetapi yang menarik, Kristen yang masuk ke tanah Arab bukan selalu Kristen versi resmi Trinitarian. Banyak di antaranya justru berasal dari kelompok-kelompok non-Trinitarian yang dikejar-kejar oleh gereja pusat. Dalam catatan sejarah, kita menemukan fakta bahwa kaum Aryan setelah ditekan habis-habisan di Eropa, melarikan diri hingga ke pinggiran kekaisaran. Beberapa dari mereka menetap di daerah Syam, Palestina, dan sebagian bergerak lebih jauh ke Jazirah Arab. Di Najran, wilayah selatan Arab, komunitas Kristen berkembang pesat. Mereka dikenal sangat taat, memiliki gereja, bahkan memiliki hubungan diplomatik dengan Bizantium dan Abisid. Namun di antara mereka, ada yang masih memegang ajaran yang lebih dekat dengan Tauhid. Sumber-sumber Islam menyebutkan bahwa sebagian orang Najran beriman ketika mendengar Al-Quran, karena ayat-ayatnya sejalan dengan keyakinan mereka tentang Isa sebagai hamba Allah. Di utara Arab, dekat dengan wilayah Syam, tinggal pula komunitas Nasrani yang disebut dalam Al-Quran sebagai Ahlul Injil yang rendah hati. Mereka berbeda dari kaum yang keras kepala di kalangan Yahudi. Ketika Rasulullah mengirim surat dakwah kepada raja-raja di sekitar Arab, beberapa dari mereka merespons dengan penuh perhatian. Kaisar Heraklius, misalnya, ketika menerima surat Nabi, dikabarkan sempat tersentuh dan hampir mengakui kebenaran Islam. Mengapa? Karena ia tahu ada tradisi dalam kekristenan awal yang sejalan dengan ajaran Muhammad di Mekah sendiri. Kita mengenal sosok Warakah bin Naufal. Ia seorang pendeta Nasrani yang memahami Injil dalam bahasa asli. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, Khadijah membawanya kepada Warakah. Mendengar cerita itu, Warakah langsung berkata bahwa yang datang kepada Muhammad adalah malaikat yang sama yang pernah datang kepada Musa. Ucapannya bukanlah basa-basi. Ia mengenali pola wahyu itu karena dalam Injil yang ia pahami, kenabian adalah rantai panjang yang tidak berhenti pada Isa. Lebih jauh lagi, Al-Quran menyebutkan kelompok Hanif di Arab pra-Islam. Mereka adalah orang-orang yang menolak penyembahan berhala dan mencari agama Tauhid. Sebagian sejarawan menduga bahwa mereka terpengaruh oleh ajaran Yahudi dan Nasrani non-Trinitarian yang tersebar di Jazirah. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak mungkin beranak. Mereka tahu bahwa Isa bukan Tuhan, dan mereka menanti kedatangan seorang nabi terakhir. Salah satu bukti paling menarik datang dari hubungan Arab dengan bangsa Abisid. Kita tahu kisah Ashabul Kahfi, pemuda gua yang melarikan diri karena menolak menyembah selain Allah. Kisah ini sangat populer di kalangan Kristen awal yang anti-Trinitas. Ketika ayat tentang Ashabul Kahfi turun dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, banyak ahli kitab terperanjat. Mereka tahu kisah itu, tetapi heran bagaimana Muhammad bisa mengetahuinya. Kisah itu menjadi simbol perjuangan orang-orang beriman yang menolak ajaran sesat di masa lalu. Begitu pula dengan kisah Maryam dalam Al-Quran. Sangat detail, sangat mulia, bahkan lebih agung dibandingkan kisahnya dalam Injil resmi bagi orang-orang Nasrani yang masih memegang Tauhid. Ayat-ayat tentang Maryam dan Isa menjadi bukti bahwa Islam adalah kelanjutan dari apa yang mereka yakini. Mereka melihat bahwa Al-Quran membersihkan Isa dari tuduhan yang berlebihan, tidak dituhankan, tidak disalib sebagai anak Tuhan, tetapi dimuliakan sebagai nabi. Disinilah kita melihat bagaimana ajaran Kristen awal yang menolak Trinitas tidak pernah benar-benar hilang. Ia bertahan di kantong-kantong kecil, di biara-biara terpencil, di hati para rahib yang jujur, bahkan di antara kaum Arab yang mencari kebenaran. Maka ketika Islam datang, mereka menyambutnya, karena bagi mereka, Islam bukanlah lagi melainkan restorasi dari iman yang pernah mereka pegang. Quran Surat As-Saff ayat 6 bahkan mencatat ucapan Isa sendiri. Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan apa yang ada di hadapanku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Ayat ini tidak hanya menjadi wahyu, tetapi juga menjadi kunci sejarah
Karena dalam banyak tradisi Kristen awal yang ditindas, terdapat nubuat tentang seorang nabi terakhir. Dan ketika Muhammad datang, nubuatan itu menemukan wujudnya, maka jelaslah bahwa benang merah dari Kristen awal hingga Islam bukanlah kebetulan. Ini adalah kesinambungan sejarah. Dari Ebionit yang menolak Paulus, dari Arian yang menolak Trinitas, dari Nazarins yang tetap memegang Taurat, semuanya akhirnya menemukan kebenarannya dalam Islam. Namun, yang lebih mencengangkan adalah bagaimana jejak-jejak ini coba dihapus dari sejarah resmi. Gereja Katolik yang berkuasa selama berabad-abad berusaha menghapus semua narasi yang menunjukkan hubungan antara ajaran mereka dengan Islam. Mereka tidak ingin dunia tahu bahwa Islam sejatinya melanjutkan tradisi asli Isa. Mereka tidak ingin dunia tahu bahwa Trinitas adalah hasil rekayasa, bukan wahyu, tetapi Allah berkehendak lain. Setiap kali manusia mencoba menutup-nutupi kebenaran, selalu ada celah yang terbuka. Manuskrip kuno ditemukan, naskah-naskah apokrif muncul kembali, dan Al-Quran terus berdiri sebagai saksi abadi, membongkar kepalsuan yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Abad ke-20 membuka bab baru dalam studi sejarah agama. Dunia yang selama berabad-abad hanya mengenal versi tunggal sejarah Kristen, akhirnya diguncang oleh penemuan arkeologis yang mencengangkan. Tiba-tiba, dokumen-dokumen kuno yang dikubur selama ribuan tahun muncul ke permukaan, menyingkap wajah Kristen awal yang sama sekali berbeda dari gambaran resmi gereja. Tahun 1945, di sebuah desa kecil bernama Nag Hammadi, Mesir, seorang petani sederhana menemukan sebuah guci tanah liat terkubur. Di dalamnya tersimpan puluhan naskah kuno dalam bahasa Koptik. Koleksi ini kemudian dikenal sebagai Nag Hammadi Library. Bagi sejarawan, penemuan ini laksana menemukan pintu rahasia ke masa lalu. Naskah-naskah itu berisi Injil dan tulisan-tulisan yang selama ini dianggap hilang atau dihancurkan. Ada Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Kebenaran, dan puluhan teks lain. Apa yang mengejutkan adalah isinya. Banyak dari teks ini sama sekali tidak mendukung doktrin Trinitas. Beberapa di antaranya bahkan secara terang-terangan menolak keilahian Isa, menegaskan bahwa hanya ada satu Allah dan Isa hanyalah seorang utusannya. Mengapa naskah-naskah ini dikubur? Para ahli menduga ketika gereja resmi melakukan pembersihan pada abad keempat, para rahib yang setia pada ajaran lama menyembunyikan teks-teks tersebut agar tidak dimusnahkan. Mereka tahu bahwa suatu saat kebenaran harus tetap hidup, meskipun harus bersembunyi di perut bumi selama ribuan tahun, hanya berselang 2 tahun. Pada 1947, dunia kembali diguncang. Di Qumran, dekat Laut Mati, seorang penggembala menemukan gua berisi ratusan gulungan kuno. Penemuan ini dikenal sebagai Dead Sea Scrolls. Gulungan-gulungan ini berasal dari abad pertama sebelum Masehi hingga abad pertama sesudah Masehi. Sebagian besar adalah teks Yahudi, tetapi ada juga dokumen yang mencerminkan dunia keagamaan pada masa Isa hidup. Yang menarik, gulungan-gulungan ini menunjukkan bahwa masyarakat Yahudi kala itu sangat menekankan tauhid. Mereka menanti seorang nabi akhir zaman, seorang Mesias, tetapi tidak pernah ada konsep bahwa Mesias itu Tuhan. Penemuan ini secara tidak langsung membuktikan bahwa gagasan keilahian Isa adalah sesuatu yang dipaksakan kemudian, bukan bagian dari iman asli Bani Israel. Lebih jauh lagi, Injil Barnabas, meski tidak ditemukan dalam penemuan arkeologis abad 20, tetap menjadi dokumen yang menimbulkan kontroversi. Versi naskahnya yang ada dalam bahasa Italia dan Spanyol ditemukan pada abad pertengahan, tetapi catatan tentang keberadaannya jauh lebih tua. Isinya menolak keras doktrin Trinitas, menegaskan Isa sebagai nabi, dan bahkan menyebut nama Muhammad sebagai rasul terakhir. Gereja dengan cepat menolak Injil Barnabas, menuduhnya palsu, bahkan menyebutnya sebagai rekayasa Muslim. Namun, ada hal yang tidak bisa diabaikan. Bagaimana mungkin seorang penulis abad pertengahan bisa menuliskan teks yang selaras dengan ayat Al-Quran yang baru dikenal di dunia barat berabad-abad kemudian? Fakta bahwa Injil Barnabas menyebut Muhammad
dengan nama jelas menjadi pukulan telak bagi narasi gereja. Para ilmuwan barat terbelah menghadapi temuan-temuan ini. Ada yang mencoba menutupinya dengan menyebut naskah-naskah itu sebagai teks gnostik yang menyimpang. Tetapi ada pula yang berani mengatakan sejarah Kristen tidak sesederhana yang selama ini diajarkan. Bart D. Ehrman, seorang pakar perjanjian baru, menulis dengan jelas bahwa perjanjian baru yang kita kenal hanyalah hasil seleksi politik gereja. Dari ratusan Injil yang beredar, hanya 4 yang dipilih, sementara sisanya dibuang, dibakar, atau dicap bidat. Artinya, apa yang kita anggap sebagai Injil hari ini hanyalah fragmen dari mozaik besar yang pernah ada. Dan mozaik itu, ketika dirangkai kembali, menunjukkan satu pola yang konsisten. Ajaran asli Isa adalah Tauhid, Al-Quran, yang turun 6 abad setelah Isa berdiri sebagai pengingat. Ketika dunia mengira sejarah sudah ditutup rapat, wahyu itu datang dan berkata, dan di antara mereka ada yang lurus, tetapi kebanyakan mereka fasik. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-66. Ayat ini tidak hanya menggambarkan kondisi ahli kitab, tetapi juga membenarkan kenyataan bahwa masih ada sisa komunitas yang memegang teguh tauhid yang lebih mencengangkan. Al-Quran tidak hanya mengkritik Trinitas, tetapi juga mengutip ucapan Isa sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Quran Surat Ali Imran ayat ke-51. Pernyataan ini identik dengan pesan dalam teks-teks Kristen awal non-Trinitarian. Seolah-olah apa yang hilang dari naskah mereka dipulihkan kembali melalui wahyu terakhir. Maka penemuan-penemuan modern ini bukan sekadar artefak sejarah. Ia adalah saksi bisu bahwa Islam berdiri di atas fondasi kebenaran yang telah lama dicoba disembunyikan. Nag Hammadi, Dead Sea Scrolls, Injil Barnabas, semua itu adalah potongan puzzle yang bila dirangkai membentuk gambar utuh Isa adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Bayangkan bagaimana dunia akademik gempar ketika naskah-naskah itu dipublikasikan. Pertanyaan-pertanyaan bermunculan. Mengapa Injil Thomas tidak dimasukkan dalam Alkitab? Padahal berisi perkataan Isa yang lebih tua dari Injil kanonik. Mengapa Shepherd of Hermas yang sangat populer tiba-tiba dihapus? Mengapa Injil Barnabas dilarang? Keras, jawabannya selalu sama, karena isinya tidak mendukung Trinitas. Dan inilah inti dari penyelidikan kita. Fakta-fakta sejarah yang mencengangkan, yang selama ini hanya disimpan di ruang arsip dan museum, kini bisa dibaca siapa saja. Gereja tidak lagi bisa menutupinya. Dan Al-Quran terus berdiri, menegaskan apa yang sudah ditegaskan sejak awal Allah. Itu Isa adalah utusannya, dan Muhammad adalah nabi terakhir yang membawa kebenaran yang sama. Ketika kita menelusuri lebih dalam sejarah Kristen awal, kita menemukan bahwa penolakan terhadap Trinitas bukanlah gerakan kecil atau sampingan. Justru, pada abad pertama setelah Isa diangkat ke langit, mayoritas komunitas Kristen awal masih memegang erat prinsip tauhid. Salah satu kelompok paling terkenal yang berasal dari nama Arius, seorang presbiter dari Alexandria pada abad keempat. Arius berpendapat bahwa Isa tidak setara dengan Allah. Isa hanyalah makhluk ciptaan, seorang nabi dan utusan. Bagi Arius, hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Allah yang Esa, dan Isa bukan bagian dari ketuhanan. Pandangan Arius mendapatkan dukungan luas di seluruh dunia Kristen, mulai dari Mesir, Palestina, hingga Eropa Timur. Ribuan orang memihaknya. Bahkan, ada kaisar yang sempat bersimpati pada gagasannya. Tetapi, gereja resmi yang dipimpin oleh Athanasius dengan keras melawan. Konflik ini memuncak dalam Konsili Nisia tahun 325 Masehi, di mana doktrin Trinitas dipaksakan sebagai ajaran resmi. Namun, sejarah menunjukkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Meski konsili sudah menetapkan Trinitas sebagai dogma, ajaran Arius tetap hidup berabad-abad lamanya. Ada catatan bahwa hingga abad ke-6 masih banyak komunitas di Eropa dan Asia yang memegang ajaran Unitarian, menolak Trinitas, dan menegaskan tauhid. Kitab-kitab yang mereka gunakan pun berbeda. Misalnya, Injil Ebionet
yang menjadi pedoman komunitas Yahudi Kristen. Injil ini menolak gagasan keilahian Isa, tidak memuat silsilah ketuhanan, dan justru menekankan bahwa Isa datang untuk menegakkan hukum Taurat dan menyeru umat kembali kepada penyembahan Allah yang esa. Selain itu, ada juga komunitas yang disebut Ebionit dan Nasrani, yang oleh sejarawan Muslim awal seperti Ibnu Hazm dan Al-Biruni disebut sebagai pengikut Isa sejati. Mereka menggunakan Injil yang lebih dekat dengan ajaran asli, jauh sebelum Paulus mengubah arah doktrin. Menariknya, Al-Quran sendiri menyebut istilah Nasrani bukan untuk orang-orang Kristen Trinitarian, tetapi untuk kelompok pengikut Isa yang lurus. Quran Surat As-Saf ayat 14 menuturkan, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikut setianya, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk agama Allah? Para pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah." Ayat ini memberi sinyal kuat bahwa ada kelompok pengikut Isa yang tetap berpegang pada tauhid. Mereka adalah saksi sejarah bahwa ajaran Trinitas bukanlah ajaran asli, melainkan hasil rekayasa teologisis yang baru dipaksakan belakangan. Salah satu bukti lain yang jarang dibahas adalah keberadaan Shepherd of Hermas, sebuah kitab yang sangat populer di kalangan Kristen abad pertama dan kedua. Kitab ini bahkan dibaca di gereja-gereja dan dianggap suci sejajar dengan kitab-kitab lain. Isinya penuh dengan pesan moral seruan taubat dan ketaatan kepada Allah. Tidak ada satupun ajaran Trinitas di dalamnya. Tetapi seiring waktu, kitab ini dihapus dari kanon Alkitab karena tidak sejalan dengan dogma baru. Begitu pula dengan Didache atau pengajaran 12 Rasul. Naskah kuno ini juga berasal dari abad pertama dan isinya berfokus pada tata cara, ibadah, doa, puasa, serta akhlak. Tidak ada doktrin Trinitas. Semuanya lurus, sederhana, menekankan penghambaan hanya kepada Allah. Mengapa kitab-kitab ini dikeluarkan dari Alkitab? Jawabannya jelas, karena mereka tidak mendukung gagasan bahwa Isa adalah Tuhan. Fakta-fakta ini membuat kita bertanya, jika memang Trinitas adalah ajaran asli, mengapa begitu banyak kitab awal menolaknya? Mengapa Injil Ebionit Shepherd of Hermas, Didache, Injil Thomas, Injil Barnabas, dan lainnya, semuanya tidak mendukung Trinitas? Apakah mungkin semua kitab itu salah? Dan hanya 4 Injil kanonik yang benar? Disinilah kita menemukan pola besar. Sejarah ditulis oleh mereka yang menang. Gereja yang berkuasa menentukan mana kitab yang suci dan mana yang dianggap sesat. Padahal, kitab-kitab yang ditolak itu justru lebih tua, lebih dekat dengan masa hidup Isa, dan lebih konsisten dengan ajaran tauhid. Ironisnya, dalam catatan sejarah Islam, banyak ulama yang sudah mengungkap hal ini jauh sebelum arkeolog barat menemukan naskah kuno. Imam Ibnu Taimiyah misalnya, dalam bukunya Al-Jawab Al-Sahih, menuliskan bahwa Injil yang asli telah diubah, dan kaum Nasrani telah menambahkan doktrin yang tidak pernah diajarkan Isa. Ulama aswaja lainnya juga menegaskan bahwa di balik perubahan itu masih ada sisa pengikut Isa yang setia pada tauhid. Dengan kata lain, bukti sejarah Kristen awal ternyata bersesuaian dengan apa yang telah dikabarkan Al-Quran lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Sejarah Kristen awal adalah sejarah pergulatan ide. Pertentangan terbesar bukan antara Kristen dan luar Kristen, melainkan di dalam tubuh Kristen itu sendiri. Ketika Isa diangkat ke langit, para pengikutnya tidak pernah menuliskan Injil secara langsung. Generasi berikutnya lah yang menuliskan fragmen ajarannya. Maka berbagai komunitas lahir, masing-masing membawa penafsiran, dan di antara komunitas itu mayoritas tetap setia pada tauhid, menolak konsep Trinitas yang baru muncul belakangan. Salah satu tokoh paling menonjol adalah Paul dari Samosata, seorang uskup di Antioquia pada abad ketiga. Paul menegaskan bahwa Isa hanyalah manusia biasa yang dipilih Allah, bukan Tuhan yang turun ke bumi. Ia mengajarkan bahwa keilahian Isa hanyalah dalam arti kiasan, bukan hakikat. Gereja resmi menuduh Paul sesat, dan akhirnya
menggulingkannya, tetapi ajarannya tersebar luas di kalangan jemaat timur, menjadi bukti bahwa Trinitas tidak pernah diterima bulat-bulat. Lalu, ada Photinus dari Sirmium, seorang uskup di abad keempat. Photinus menolak dengan keras doktrin pra-eksistensi Isa. Baginya, Isa tidak pernah ada sebelum kelahirannya dari Maryam. Isa adalah manusia yang diutus Allah dengan wahyu dan mukjizat. Tetapi tidak lebih dari itu. Ajaran Photinus membuatnya dikecam habis-habisan oleh gereja Trinitarian, dan ia dicap bidat. Tetapi, lagi-lagi kita melihat bahwa suara penolakan terhadap Trinitas terus muncul dari dalam. Nama besar lain adalah Arius. Dialah sosok yang membuat gereja Kristen terbelah. Arius hidup pada awal abad keempat, mengajar di Alexandria, dan dikenal dengan khotbah-khotbahnya yang lantang. Ia berkata, ada masa ketika sang anak tidak ada, artinya Isa bukanlah kekal, melainkan ciptaan Allah. Pandangan ini langsung berhadapan dengan Athanasius yang mendukung doktrin anak sehakikat dengan Bapa. Konflik inilah yang akhirnya melahirkan Konsili Naisia pada tahun 325. Namun, jangan bayangkan bahwa Arius kalah begitu saja. Catatan sejarah menunjukkan bahwa ajarannya dianut oleh banyak bangsa, termasuk suku-suku Germanik di Eropa, bangsa Visigat, Ostrogat, Vandal, bahkan sebagian besar penduduk Spanyol dan Italia selama berabad-abad menganut Kristen Arian Kristen yang menolak Trinitas. Artinya, pada level akar rumput, tauhid masih tetap hidup. Selain tokoh-tokoh besar itu, kita juga menemukan komunitas Ebionit, kelompok Yahudi Kristen yang muncul sejak abad pertama. Mereka adalah pengikut Isa yang menolak Paulus. Paulus telah mengubah ajaran asli. Injil yang mereka gunakan dikenal sebagai Injil Ebionit, yang menekankan ketaatan pada Taurat dan menolak klaim bahwa Isa adalah Tuhan. Kitab-kitab mereka sangat sederhana, lebih menekankan amal, ibadah, dan ketaatan kepada Allah. Tidak ada satupun pernyataan tentang keilahian Isa. Injil Ebionit ini, menurut para ahli, berakar pada Injil Ibrani yang digunakan oleh jemaat pertama di Yerusalem. Di sisi lain, ada pula Nazareans atau Nasrani, kelompok yang juga disebut dalam catatan sejarah Muslim. Mereka dekat dengan Ebionit, tetapi lebih terbuka terhadap bangsa non-Yahudi. Naskah-naskah yang mereka gunakan, menurut penelitian modern, lebih mendekati Injil Matius dalam bahasa Ibrani, yang isinya jauh lebih tauhid dan minim pengaruh Trinitas. Fakta menarik lainnya adalah bahwa sebagian besar dari kitab-kitab yang mereka gunakan tidak diakui dalam kanon Alkitab. Kitab-kitab seperti Didache, Shepherd of Hermas, Epistle of Barnabas, dan Injil-Injil non-kanonik lainnya awalnya dipakai luas di gereja-gereja, tetapi kemudian disingkirkan. Alasannya sederhana, kitab-kitab itu tidak mengajarkan Trinitas. Misalnya, Shepherd of Hermas ditulis sekitar abad pertama atau kedua, berisi wahyu dan penglihatan tentang pentingnya taubat dan ketaatan kepada Allah. Dalam kitab itu, Isa digambarkan sebagai hamba yang setia, bukan Tuhan. Popularitasnya sangat tinggi, bahkan hampir dimasukkan ke dalam Alkitab. Tetapi pada abad keempat, kitab ini dipinggirkan. Begitu pula dengan Didache atau pengajaran 12 Rasul. Isinya tentang doa, puasa, pembaptisan, dan akhlak. Sangat mirip dengan syariat Islam yang menekankan ibadah dan amal saleh. Tidak ada satupun gagasan tentang Trinitas di dalamnya. Tetapi, lagi-lagi, gereja resmi menghapusnya dari daftar kitab suci. Mengapa semua kitab ini ditolak? Karena ada satu alasan mendasar. Mereka menolak menempatkan Isa sebagai Tuhan. Jika kita tarik benang merahnya, kita akan melihat sebuah pola. Semakin sebuah kitab menekankan tauhid, semakin besar peluang kitab itu dihapus dari kanon. Sebaliknya, kitab yang mendukung gagasan Trinitas dipertahankan. Inilah politik teologi yang menentukan arah agama Kristen. Para ulama Islam jauh sebelum penemuan arkeolog modern sudah menyinggung soal ini. Ibnu Hazm menulis bahwa Injil telah diubah dan banyak kitab yang ditolak hanya karena tidak sesuai dengan kepentingan gereja. Fakta ini kini diperkuat dengan temuan-temuan sejarah
Nag Hammadi, Dead Sea Scrolls, Injil Barnabas, Ibyanit, Arianism, Portonus, Paul dari Samosata, semuanya adalah saksi bahwa Trinitas bukan ajaran asli. Maka, ketika kita membicarakan kitab Kristen awal yang menolak Trinitas, kita tidak sedang berbicara tentang kelompok kecil yang terisolasi. Kita sedang membuka lembar sejarah besar yang selama ini ditutup rapat setelah perdebatan panjang antara kelompok yang menolak Trinitas dan kelompok yang mendukungnya. Panggung sejarah memasuki babak baru. Babak ini ditandai oleh serangkaian konsili gereja yang diselenggarakan oleh Kaisar Romawi. Konsili-konsili inilah yang mengubah arah sejarah Kristen secara permanen. Tahun 325 Masehi, Kaisar Konstantinus mengundang para uskup dari berbagai wilayah untuk berkumpul di Nisia, sebuah kota di Asia Kecil. Tujuannya sederhana, menghentikan pertikaian internal yang mengancam stabilitas politik. Tetapi hasil dari pertemuan itu jauh lebih luas daripada sekadar urusan politik. Disinilah doktrin Trinitas pertama kali ditegakkan sebagai ajaran resmi. Arius dan para pendukungnya datang dengan argumen kuat, Isa bukan Tuhan, melainkan hamba Allah. Sementara Athanasius, lawannya, menegaskan bahwa Isa sehakikat dengan Bapa, sama-sama Tuhan yang kekal. Debat berlangsung panas. Bahkan catatan sejarah menyebut beberapa uskup hampir bentrok fisik. Konstantinus, meskipun awalnya tidak memahami teologi Kristen, akhirnya memihak Athanasius. Mengapa? Karena doktrin anak sehakikat dengan Bapa dianggap lebih mampu menyatukan kerajaan dalam satu dogma tunggal. Hasilnya, Konsili Naisia menghasilkan Credo Naisia, sebuah pernyataan iman yang untuk pertama kalinya memasukkan gagasan bahwa Isa adalah Allah sejati dari Allah sejati. Namun, yang sering diabaikan adalah fakta bahwa banyak uskup menolak hasil konsili. Mereka tetap berpegang pada ajaran Aries. Bahkan, ada catatan bahwa setelah konsili, jumlah gereja Arian justru semakin besar. Artinya, keputusan konsili tidak otomatis menghapus suara tauhid. Pemerintah Romawi kemudian turun tangan. Lebih, kitab-kitab yang dianggap mendukung Arianisme dilarang. Naskah-naskah yang menyebut Isa hanya sebagai nabi dimusnahkan. Perlahan, sejarah ditulis ulang. Tidak berhenti di situ. Konsili berikutnya, di Konstantinopel pada tahun 381 Masehi, menambahkan unsur baru dalam kredo. Roh Kudus diposisikan sebagai bagian dari ketuhanan, dan begitu, Trinitas yang lengkap, Bapa, Anak dan Roh Kudus, akhirnya dikukuhkan. Lagi-lagi, bukan karena perdebatan ilmiah semata, tetapi karena keputusan politik. Dari sinilah, jalan menuju kanonisasi Alkitab dibuka. Pada abad keempat, gereja mulai memilih kitab mana yang akan dianggap sebagai perjanjian baru resmi. Dari puluhan Injil dan surat yang beredar, hanya 27 kitab yang dipilih. Yang menarik adalah alasan dibalik pemilihan itu. Injil Thomas, meski berisi perkataan Isa yang lebih tua dari Injil Yohanes, ditolak. Mengapa? Karena isinya tidak mendukung Trinitas. Injil Barnabas tidak dimasukkan. Injil Ebionit dihapus. Shepherd of Hermas, Didache, Epistle of Barnabas semua ditinggalkan. Sebaliknya, Injil Yohanes yang paling belakangan ditulis dan paling banyak menyebut Isa sebagai firman Allah dimasukkan. Padahal sejarawan modern mengakui Injil Yohanes sangat berbeda dari 3 Injil lainnya, Matius, Markus, Lukas, dan lebih syarat muatan teologi daripada laporan sejarah. Dengan kata lain, kanonisasi Alkitab bukan sekadar proses spiritual. Ia adalah proses politik. Kitab yang mendukung Trinitas dipilih, kitab yang menolak disingkirkan. Proses ini sangat mirip dengan apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat ke-79. Maka, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, lalu berkata, ini dari Allah, untuk menukar dengan harga yang sedikit. Ayat ini seolah menggambarkan praktik manipulasi kitab suci yang terjadi pada masa itu. Yang lebih mencengangkan lagi, beberapa catatan dari para bapak gereja sendiri mengakui
bahwa ada Injil-Injil lain yang digunakan di kalangan jemaat. Origen, seorang teolog abad ketiga, menulis bahwa ada banyak sekali Injil yang beredar, tetapi gereja hanya menerima 4. Eusebius, sejarawan gereja, juga menyebut adanya kitab-kitab yang tidak sahih. Tetapi definisi tidak sahih itu sendiri ditentukan oleh gereja berkuasa. Sejarah mencatat bahwa setelah kanonisasi, perburuan kitab semakin intensif. Kitab-kitab yang tidak masuk daftar resmi dibakar, disembunyikan, atau dikubur. Nag Hammadi adalah contoh nyata dari kitab yang diselamatkan dengan cara dikubur agar tidak dihancurkan. Tanpa peristiwa itu, dunia tidak akan pernah tahu bahwa ada wajah lain dari kekristenan awal. Fakta-fakta ini menyingkap bahwa doktrin Trinitas bukanlah ajaran yang turun dari Isa, melainkan hasil konsolidasi politik yang disahkan melalui konsili. Kitab-kitab Kristen awal yang menolak Trinitas bukanlah mitos, melainkan warisan nyata yang sengaja ditekan. Semakin kita menggali, semakin jelas bahwa benang merah antara ajaran Isa, kitab-kitab awal, dan Al-Quran sangat kuat. Isa tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Kitab-kitab yang menolak Trinitas adalah saksi bisu, dan Al-Quran hadir untuk mengembalikan tauhid yang hilang di tengah pertikaian sejarah. Setelah kanonisasi dan pemusnahan kitab-kitab yang menolak Trinitas, kehidupan umat Kristen biasa berubah secara drastis. Di permukaan, gereja resmi menegakkan dogma Trinitas secara ketat. Tetapi di balik itu, banyak komunitas tetap menyimpan keyakinan lama secara rahasia. Di wilayah-wilayah seperti Mesir, Palestina, Suriah, dan Asia Minor, beberapa keluarga Kristen masih membaca naskah Injil Ebionit atau Shepherd of Hermas secara diam-diam. Mereka mewariskan ajaran ini dari generasi ke generasi, seringkali di bawah risiko penindasan gereja resmi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa komunitas seperti Nasrani di Mesopotamia dan Mesir tetap mempertahankan prinsip tauhid, menolak menyembah Isa sebagai Tuhan, dan menekankan ketaatan pada hukum Allah. Selain itu, kelompok Paul dari Somaseta yang hidup pada abad ketiga menjadi contoh bagaimana beberapa uskup mencoba mempertahankan pandangan monoteistik Isa. Paul menekankan bahwa Isa hanyalah seorang nabi dan hamba Allah yang diutus untuk menegakkan hukum Taurat. Meskipun pada akhirnya dia dicopot dari jabatannya karena menentang Trinitas, pengikutnya tersebar di beberapa kota dan tetap mempraktikkan keyakinan mereka secara rahasia. Seiring berjalannya abad, ketegangan antara pengikut Trinitas dan pengikut Tauhid semakin memuncak. Di Eropa, setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, komunitas-komunitas Kristen yang menolak Trinitas sebagian besar terkonsentrasi di wilayah yang kini dikenal sebagai Hungaria, Polandia, dan Rusia bagian barat. Mereka menyebut diri mereka Unitarian, dan meski dianggap sesat oleh gereja Katolik, mereka bertahan dengan membaca naskah-naskah kuno yang berhasil diselamatkan. Masa-masa ini penuh ketegangan. Setiap upaya mengajarkan ajaran tauhid kepada generasi muda harus dilakukan secara rahasia. Gereja resmi memiliki kekuasaan untuk mengadili, memenjarakan, bahkan membakar siapapun yang menolak Trinitas. Sejarawan modern menemukan bukti bahwa banyak komunitas membaca Injil anti-Trinitas di rumah-rumah pribadi atau di gua terpencil, menjaga naskah mereka dari tangan penguasa yang lebih mengejutkan. Beberapa naskah yang disembunyikan ini ternyata mengandung pesan yang hampir sama persis dengan ajaran Isa seperti yang disampaikan Al-Quran. Misalnya, Injil Ebionit menekankan Isa adalah hamba Allah yang diutus untuk membimbing umatnya, bukan Tuhan yang harus disembah. Pesan ini selaras dengan Quran Surat Al-Maidah ayat ke-75, Isa putra Maryam hanyalah rasul, dan orang-orang yang menyembahnya hanyalah manusia biasa seperti kamu. Di sisi lain, ketegangan ini juga memicu migrasi intelektual. Beberapa keluarga dan tokoh yang menolak Trinitas meninggalkan wilayah yang dikuasai gereja resmi dan pindah ke wilayah yang lebih aman. Mereka membawa naskah-naskah kuno dan menularkannya dalam komunitas kecil. Catatan sejarah Eropa Tengah dan Timur
menunjukkan bahwa sampai abad ke-6 dan ke-7, ajaran tauhid ini masih hidup, meski dalam bentuk sembunyi-sembunyi. Menariknya, dokumen seperti Nag Hammadi yang ditemukan di Mesir pada abad ke-20 membuktikan bahwa komunitas anti-trinitas bukan sekadar legenda. Kitab-kitab ini ditulis dengan bahasa Koptik dan tersembunyi berabad-abad lamanya. Isinya tidak menekankan Isa sebagai Tuhan, tetapi menekankan moral, ketaatan, dan penghambaan hanya kepada Allah. Ini membuktikan bahwa suara pengikut Isa yang lurus tidak pernah sepenuhnya padam, meski dunia Kristen resmi berusaha menutupinya. Bahkan, pada masa reformasi Eropa, gerakan Unitarian mulai muncul kembali. Mereka menolak doktrin Trinitas yang diwariskan selama 1000 tahun, dan berusaha mengembalikan ajaran Tauhid Isa yang sejati. Teks-teks kuno yang berhasil diselamatkan menjadi pedoman mereka, sekaligus bukti bahwa ajaran anti-Trinitas bertahan di bawah tekanan ekstrem selama berabad-abad. Sejarah ini membuka satu fakta mencengangkan. Sebagian besar umat Kristen awal bukanlah pemuja Trinitas. Mayoritas pengikut Isa di abad pertama hingga ketiga masih berpegang pada prinsip tauhid. Trinitas baru menjadi norma setelah konsili dan intervensi politik. Dengan kitab-kitab yang menolak ajaran ini dibungkam atau disembunyikan. Jika kita menelusuri jejaknya secara kronologis, terlihat sebuah pola ajaran Isa yang asli, yang menekankan satu Tuhan dan menghindari deifikasi dirinya, selalu bertahan meski harus hidup dalam bayang-bayang ancaman. Dan Al-Quran dengan menyebut Nasrani yang lurus hadir sebagai saksi abadi atas kebenaran ini, menegaskan bahwa tauhid Isa tidak hilang sepenuhnya, hanya disembunyikan oleh dominasi doktrin yang baru. Komunitas anti-Trinitas, meskipun ditekan secara politik dan sosial, memiliki cara tersendiri untuk mempertahankan ajaran Tauhid Isa. Bukti-bukti dari abad ke-4 hingga ke-6 menunjukkan bahwa mereka menyebarkan naskah secara rahasia, seringkali melalui jaringan keluarga dan persaudaraan yang sangat tertutup. Di Mesir, daerah sekitar Nil Hulu, beberapa manuskrip ditemukan terkubur di dalam gua, dilapisi tanah liat, atau dibungkus kain agar tidak rusak. Manuskrip-manuskrip ini berisi Injil-Injil anti-Trinitas, termasuk Injil Ebionet, Injil Petrus, dan Injil Thomas. Yang menarik, metode penyebaran ini bukan sembarangan. Mereka menggunakan sistem simbol dan kode untuk menandai manuskrip yang sahih, mirip dengan praktik rahasia ilmiah. Sebuah lambang silang dengan titik di tengah menunjukkan bahwa kitab itu menekankan Isa sebagai Rasul dan hamba Allah, bukan Tuhan. Sebaliknya, kitab yang menyebut Isa sebagai firman Allah atau Tuhan tidak diberi lambang dan dijauhi. Sistem ini memastikan ajaran tauhid tetap hidup meski berisiko tinggi di Suriah dan Asia Minor. Komunitas anti-Trinitas mengadakan pertemuan rahasia di rumah ibadah tersembunyi. Catatan sejarah dari seorang teolog bernama Theodoretus dari Cyrus menyebutkan bahwa sejumlah uskup dan imam rahasia tetap membaca kitab-kitab lama dan mengajar umat secara diam-diam. Mereka mengajarkan bahwa Isa adalah nabi, pemberi wahyu, dan hamba Allah yang patuh, tetapi menolak konsep ketuhanan ganda atau Trinitas. Fakta yang jarang diketahui adalah bahwa beberapa manuskrip ini menggunakan bahasa kuno yang sulit dimengerti, seperti Aram atau Syriak, agar tidak mudah diakses oleh pihak luar. Bahkan ada sistem pengeburan kata, di mana huruf tertentu diganti, agar hanya pengikut setia yang bisa membaca isi kitab dengan benar. Ini menunjukkan tingkat kecanggihan intelektual mereka dalam menjaga ajaran yang sebenarnya telah hampir hilang. Selain itu, ada bukti dari wilayah Eropa Timur, terutama di Hungaria dan Polandia, bahwa komunitas Unitarian pada abad ke-16 masih menggunakan beberapa teks yang berasal dari abad pertama. Injil-Injil ini berisi pernyataan tegas, Isa bukan Tuhan, penyembahan hanya kepada Allah, dan hukum Allah harus diikuti. Catatan seorang sejarawan reformasi, Fausto Sozzeni, menyebutkan bahwa teks ini dijaga rapi, dibawa dari satu kota ke kota lain, dan dibaca dalam lingkaran kecil
untuk menghindari pengawasan gereja resmi Katolik di Mesir. Penemuan Nag Hammadi di abad ke-20 menjadi bukti paling nyata. Kitab-kitab ini terkubur selama lebih dari 1000 tahun dan hanya ditemukan secara tidak singkat. Mereka mengungkapkan wajah lain dari kekristenan awal yang selama ini disembunyikan. Isa mengajarkan tauhid, menolak deifikasi diri sendiri, dan menekankan kesalehan moral. Semua ini selaras dengan ajaran Quran surat Al-Maidah ayat 75 yang menegaskan bahwa Isa hanyalah Rasul Allah dan orang-orang yang menyembahnya hanyalah manusia biasa. Dari sini terlihat ketegangan yang luar biasa di satu sisi. Kekuasaan gereja resmi berusaha menegakkan Trinitas sebagai dogma tunggal. Di sisi lain, komunitas anti-Trinitas berjuang mempertahankan kebenaran yang asli. Banyak di antara mereka dipenjara, diasingkan, atau bahkan dibunuh. Namun, ajaran itu tetap bertahan, diteruskan secara rahasia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang lebih mencengangkan, sebagian komunitas anti-Trinitas berhasil menanamkan ajaran tauhid ke generasi muda dengan metode pendidikan rahasia. Pengajaran dilakukan di rumah, di gua, atau di ladang saat bekerja. Anak-anak diajari membaca naskah dengan kode khusus, mengenali lambang-lambang yang menandai ajaran tauhid, dan memahami sejarah asli Isa. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan intelektual dan spiritual mereka bukan hanya bertahan di permukaan, tetapi juga tertanam dalam budaya dan kehidupan sehari-hari. Perjuangan mereka menjadi saksi nyata bahwa ajaran Isa yang murni tauhid dan ketaatan hanya kepada Allah tidak pernah hilang sepenuhnya. Hanya karena kekuasaan politik dan konsili gereja berhasil menegakkan Trinitas sebagai norma, dunia Kristen resmi tampak homogen. Namun jika kita menelusuri jejak naskah tersembunyi, simbol, dan komunitas rahasia ini, terlihat sebuah sejarah alternatif yang menegaskan Isa tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, dan kitab-kitab awal yang menolak Trinitas adalah saksi bisu kebenaran yang disembunyikan selama berabad-abad. Menariknya, beberapa bapak gereja sendiri secara terselubung mengakui keberadaan kitab-kitab yang menolak Trinitas, meski mereka mencoba menekankan penolakan dan memusnahkannya. Eusebius dari Kaisarea, seorang sejarawan Kristen abad keempat, menulis dalam Ecclesiastical History bahwa sejumlah kitab dianggap sesat karena menekankan Isa sebagai hamba Allah dan menolak ide firman Tuhan yang menjadi Tuhan. Dalam catatannya, Eusebius secara eksplisit menyebut bahwa kitab-kitab ini masih beredar di Mesir dan Syria, meski tersembunyi, dan beberapa komunitas tetap membacanya secara diam-diam. Hal ini menimbulkan paradoks. Gereja resmi menolak kitab ini dan mencapnya sesat, namun tidak mampu sepenuhnya memusnahkan semua salinan. Bahkan, beberapa uskup yang loyal pada konsili tetap menemukan teks-teks tersebut dalam lemari rahasia atau perpustakaan pribadi para imam. Catatan ini menunjukkan adanya ketegangan nyata antara doktrin yang dipaksakan dan realitas praktik di lapangan. Bukti lain datang dari korespondensi Athanasius dari Alexandria. Dalam salah satu suratnya, ia menyebut adanya pengikut Ebionit yang mengajar anak-anak membaca kitab-kitab lama dan menolak mengajarkan bahwa Isa adalah Tuhan. Ia menulis dengan nada frustrasi, menekankan bahwa anak-anak ini tidak tahu bahaya yang mengancam mereka jika gereja mengetahui, dan bahwa orang tua mereka berusaha menyelamatkan iman asli Isa dari tangan penguasa gereja. Fakta mencengangkan ini menunjukkan satu hal: kitab-kitab anti-Trinitas bukan sekadar teks sejarah yang hilang, melainkan bagian dari kehidupan nyata umat Kristen awal yang menolak dogma baru. Mereka membaca, memahami, dan menginternalisasi pesan tauhid Isa. Menjaga identitas spiritual mereka tetap utuh, meski harus beroperasi dalam bayang-bayang ancaman. Lebih lanjut, di wilayah Asia Minor dan Suriah, ditemukan catatan komunitas yang menyebut diri mereka Nasrani asli. Mereka menolak semua ajaran yang menambahkan konsep ketuhanan pada Isa, dan tetap menekankan ketaatan pada perintah Allah.
dalam dokumen-dokumen rahasia. Mereka mencatat perdebatan dengan pengikut Trinitas secara internal, bagaimana menjelaskan ayat-ayat Injil yang menyinggung ketuhanan Isa tanpa menimbulkan konflik dengan kekuasaan gereja. Strategi ini sering melibatkan pengajaran simbolik, narasi metaforis, dan pengalihan fokus ke moral dan hukum Allah. Ketegangan ini semakin dramatis ketika muncul konsili-konsili berikutnya, seperti konsili Nicaea dan Konstantinopel yang memperkuat Trinitas secara politik. Umat anti-Trinitas menghadapi dilema patuh secara lahiriah untuk menghindari penganiayaan, namun tetap mempertahankan kebenaran ajaran Isa dalam praktik spiritual mereka. Hal ini memperlihatkan kecerdikan dan keberanian komunitas rahasia ini, yang menegakkan ajaran Tauhid Isa meski berisiko tinggi. Sebuah fakta yang jarang dibahas adalah bahwa sebagian naskah anti-Trinitas berhasil dibawa ke wilayah yang relatif aman, termasuk Persia dan India. Di sana, komunitas-komunitas kecil tetap membaca Injil kuno dan menafsirkan ajaran Isa sesuai prinsip Tauhid. Catatan seorang sejarawan Muslim abad ke-8 menyebutkan bahwa beberapa komunitas Nasrani di Persia mempertahankan ajaran Isa yang lurus, menghindari penyembahan berhala dan Trinitas, dan mengikuti hukum Allah dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks ini, narasi sejarah Kristen awal menunjukkan pola tersembunyi. Dominasi doktrin Trinitas tidak berarti penghapusan ajaran asli Isa secara total. Bukti-bukti manuskrip, catatan Bapa Gereja, dan kesaksian komunitas rahasia menunjukkan bahwa ajaran Tauhid Isa bertahan berabad-abad. Di balik tirai politik dan kekuasaan, ini membuka mata kita pada fakta mencengangkan. Sebagian besar umat Kristen awal tidak pernah memuja Isa sebagai Tuhan, dan Trinitas adalah hasil dari konsolidasi politik dan teologisis yang meminggirkan suara asli Isa. Bahkan, dalam beberapa teks tersembunyi, ditemukan pernyataan eksplisit Isa hanyalah hamba Allah yang diutus untuk membimbing manusia, bukan Tuhan untuk disembah. Pernyataan ini bukan retorika, tetapi refleksi iman yang dijaga dengan cermat selama berabad-abad. Narasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika ajaran asli Isa bertahan meski dalam bayang-bayang ancaman, bagaimana mungkin sebagian besar sejarah resmi tidak menyinggung fakta ini? Sejarah alternatif ini menantang pemahaman umum dan menunjukkan bahwa ajaran Tauhid Isa adalah garis merah yang tidak pernah putus. Meski kanonisasi, konsili, dan tekanan politik mencoba menutupinya. Dan disinilah kita, sebagai peneliti dan penonton modern, dihadapkan pada lembar-lembar rahasia yang selama ini terkubur, menunggu untuk diungkap dan dipahami secara menyeluruh. Setelah berabad-abad beroperasi secara rahasia, ajaran anti-Trinitas mulai menemukan jalur baru di Eropa Timur. Pada abad ke-16 hingga ke-19, gerakan Unitarian muncul di Hungaria, Polandia, dan Transilvania, mengambil sebagian besar ajaran dari naskah kuno yang menekankan Isa sebagai hamba Allah. Dokumen yang mereka simpan menunjukkan kesinambungan yang menakjubkan. Teks-teks Injil awal yang menolak Trinitas tetap digunakan sebagai pedoman moral dan teologisis. Catatan dari sejarawan reformasi, Fausto Sozzini, menegaskan bahwa komunitas Unitarian berhasil menafsirkan Isa sepenuhnya dalam kerangka Tauhid. Mereka menekankan ketaatan, moralitas, dan pengabdian hanya kepada Allah. Dalam surat-suratnya, Sozzini menulis bahwa ajaran ini berakar dari tradisi yang hampir hilang, dan bahwa naskah-naskah asli tetap hidup di tangan kelompok-kelompok rahasia selama berabad-abad. Fakta ini menunjukkan bahwa penekanan Quran Surat An-Nisa ayat 171 yang menegaskan Isa hanyalah Rasul Allah dan bukan Tuhan, bukan sekadar kritik modern terhadap Trinitas, tetapi mencerminkan kebenaran sejarah yang telah lama disembunyikan. Di sisi lain, komunitas Muslim awal juga mencatat fenomena ini. Sejarawan dan mufasir Aswaja menekankan bahwa sebagian besar umat Kristen awal mengikuti Isa
dalam kerangka tauhid, tetapi tekanan politik dan konsili resmi berhasil menegakkan doktrin Trinitas. Dengan kata lain, sejarah Kristen resmi sering kali menutupi fakta bahwa banyak umat awal menolak ketuhanan Isa. Bukti ini selaras dengan riwayat sahih yang menegaskan bahwa Isa hanyalah hamba Allah dan seorang nabi, bukan bagian dari Trinitas. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Eropa. Jejak komunitas anti-Trinitas juga ditemukan di wilayah Mesir, Syria, dan Persia. Manuskrip tersembunyi yang ditemukan di gua-gua dan perpustakaan kuno menunjukkan bahwa ajaran Tauhid Isa tetap diajarkan dengan metode rahasia. Anak-anak diajari membaca naskah dengan kode khusus, mengenali lambang-lambang yang menandai ajaran Tauhid, dan memahami sejarah asli Isa. Ini bukan sekadar tradisi teks, tetapi praktik nyata yang melibatkan komunitas secara keseluruhan. Yang lebih mencengangkan, bukti arkeologis dan tekstual menunjukkan bahwa beberapa kitab anti-Trinitas bahkan beredar di India dan wilayah Asia lainnya. Komunitas kecil di sana membaca dan menafsirkan Injil kuno sesuai prinsip Tauhid. Mereka mengajarkan bahwa penyembahan hanya kepada Allah, Isa hanyalah utusannya, dan hukum Allah harus diikuti. Catatan seorang sejarawan Muslim abad ke-8 menyebutkan bahwa komunitas Nasrani di Persia mempertahankan ajaran Isa yang lurus, menghindari penyembahan berhala dan Trinitas, dan mengikuti hukum Allah dengan sungguh-sungguh. Di sinilah kita menemukan fakta yang mengejutkan. Meskipun Trinitas menjadi dogma resmi dan dominan dalam sejarah Kristen, garis merah ajaran Tauhid Isa tidak pernah terputus. Buku-buku kuno, jaringan rahasia, simbol tersembunyi, dan praktik komunitas rahasia membuktikan bahwa ajaran murni Isa tetap hidup. Bukti ini menegaskan keselarasan sejarah dengan Quran surat Al-Maidah ayat 75 dan surat Al-Imran ayat 59 yang menegaskan bahwa Isa hanyalah hamba Allah yang diutus, bukan Tuhan. Lebih jauh lagi, penelitian modern tentang teks kuno seperti Nag Hammadi dan Injil Ebionit membuka lembar-lembar rahasia yang selama ini tersembunyi. Kitab-kitab ini menunjukkan bahwa banyak umat Kristen awal menekankan kepatuhan, tauhid, dan moralitas Isa, dan menolak semua bentuk deifikasi. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika ajaran asli Isa bertahan, bagaimana sebagian besar sejarah resmi dapat menutupi kebenaran ini? Hal ini menimbulkan ketegangan yang luar biasa antara fakta sejarah dan dogma yang dipaksakan dari perspektif investigatif. Perjalanan ajaran anti-Trinitas ini membuktikan bahwa kebenaran selalu memiliki cara untuk bertahan. Sejarah yang tampak seragam sebenarnya berisi lapisan-lapisan rahasia, jejak-jejak yang menunggu untuk diungkap. Kita dapat menyaksikan pola yang sama dari komunitas rahasia di Mesir, Syria, dan Persia hingga gerakan Unitarian di Eropa. Ajaran Tauhid Isa tetap hidup, tersembunyi, tetapi nyata. Dan disinilah kita berada sebagai peneliti modern, membuka lembar demi lembar rahasia sejarah yang selama ini disembunyikan, menyadari bahwa apa yang dianggap konsensus sejarah resmi hanyalah di bawahnya terdapat kisah umat yang menolak Trinitas, menjaga ajaran Isa yang murni, dan membuktikan bahwa ajaran Tauhid bukan sekadar teks suci, tetapi kenyataan spiritual yang bertahan melampaui tekanan politik dan dominasi dogma siring lembar. Demi lembar sejarah terbuka, satu pola jelas muncul. Ajaran Isa yang menekankan Tauhid tidak pernah punah. Meski Trinitas berhasil menancapkan dominasi doktrin, bukti dari manuskrip tersembunyi, catatan Bapak Gereja, komunitas rahasia, hingga gerakan Unitarian membentuk garis waktu panjang yang menegaskan satu hal mencengangkan. Mayoritas umat Kristen awal tidak memuja Isa sebagai Tuhan. Mereka mengikuti Isa sebagai hamba Allah, rasul yang membawa petunjuk dan hukum Allah. Paradoks ini menunjukkan realitas sejarah yang selama ini disembunyikan. Konsensus doktrin Trinitas bukanlah cermin dari iman mayoritas umat Kristen awal, tetapi hasil konsolidasi politik, konsili resmi,
dan penghapusan kitab-kitab yang menolak dogma. Namun, fakta mencengangkan tetap ada. Ajaran Tauhid Isa bertahan, hidup dalam komunitas rahasia, menyebar di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan gereja, dan diabadikan dalam teks yang kini dapat kita telusuri kembali. Menelusuri dokumen ini, kita menyadari bahwa sejarah yang diterima secara umum hanyalah permukaan. Di bawahnya terdapat lapisan-lapisan rahasia, perlawanan spiritual, dan keberanian umat Kristen awal yang mempertahankan ajaran asli Isa. Mereka menghadapi ancaman nyata, penganiayaan, dan tekanan politik, namun tetap menjaga kebenaran ajaran Tauhid. Bahkan, di wilayah Persia dan India, komunitas kecil membaca dan menafsirkan Injil kuno sesuai prinsip Tauhid, menunjukkan kesinambungan ajaran yang menakjubkan. Dari perspektif Islam, fakta ini selaras dengan Quran Surat An-Nisa ayat 171 dan Surat Al-Imran ayat 59 yang menegaskan Isa hanyalah hamba Allah dan Rasul-Nya, bukan Tuhan. Ini bukan hanya kesamaan konseptual, tetapi juga bukti sejarah ajaran Tauhid Isa adalah kebenaran yang bertahan melampaui tekanan politik dan dominasi dogma. Sejarah resmi mungkin menutupi fakta ini, namun bukti manuskrip, catatan Bapa Gereja, dan jejak komunitas rahasia membuktikan realitasnya. Dengan demikian, narasi ini membuka mata kita pada satu kenyataan penting. Ajaran Tauhid Isa bukan sekadar teks suci atau doktrin teologisis, tetapi garis merah yang menembus sejarah, tersembunyi namun nyata. Dan disinilah kita, peneliti modern atau penonton yang ingin memahami sejarah sejati, dihadapkan pada kesempatan langka, menyelami lembar demi lembar rahasia yang selama ini terkubur, memahami keberanian umat Kristen awal yang menolak Trinitas dan menyadari kesinambungan ajaran Tauhid Isa hingga abad modern. Menelusuri naskah kuno ini, kita menyadari realitas sejarah yang sering ditutupi. Komunitas rahasia mempertahankan ajaran Tauhid Isa selama berabad-abad, meski menghadapi ancaman nyata dan penganiayaan. Bukti manuskrip, catatan sejarah, dan praktik nyata komunitas ini membuktikan bahwa ajaran Tauhid Isa adalah garis merah yang bertahan melintasi zaman. Ini adalah sejarah tersembunyi yang jarang diungkap. Lembar demi lembar rahasia kini terbuka, menunggu untuk dipahami. Kisah umat Kristen awal yang menolak Trinitas bukan sekadar teks sejarah, tetapi peringatan akan keberanian spiritual dan kesinambungan kebenaran ajaran Isa. Teruslah bersama kami, karena perjalanan ini belum selesai. Nantikan episode selanjutnya dan video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.